Ya, coba lihat orang yang meninggal dunia, kasihan kan? Ya, tanpa ada lillah tadi, kasihan ya. Nggak bergerak, nggak merokok, nggak menyanyi, ya, tersungkur kaku. Nah, lalu siapa yang berangkat? Nah, itulah diri. Ya, jangan fokus kepada zohir. Jangan fokus kepada batang tubuh ini. Ya. Fokus kepada penampakan yang bergerak di pada batang tubuh. Ya, batang tubuh ini alam. Ya. Ini alam, orang bilang cuma cangkang doang. Itu bukan diri. Ya. Tapi lihatlah penampakan, artinya yang bergerak dari dalam tubuh itu, yang bergerak pada tubuh itu. Ah, itu yang dikatakan diri. Nah, itu diri kita tuh, ya, diri kita yang harus kita mengenalnya, ya. Itu yang harus kita mengenalnya, biar yang datang menjemput itulah diri itu. Ya, kalau kita nggak mengenalnya, nggak bakalan dia datang jemput. Yang dijemput malah iblis, melotot situ kita. Nah, inilah kebenaran sahabat beriman ya, karena yang kita kaji ini semua di dalam Al-Quran. Tidak bisa kita keluar dari Al-Quran. Ya, tidak bisa. Tidak bisa katanya dan katanya. Tidak bisa. Ya, semua harus lewat kajian Al-Quran. Ya, dan kajian itu harus juga direstui. Ya, direstui siapa? Direstui Marifat Indonesia. Ya, Nahdlatul Ulama harus direstui. Ya, tidak bisa ngarang-ngarang doang gitu. Ya, kenapa? Ini tergantung dari keyakinan seseorang, tergantung sandaran keyakinan orang lain. Makanya kalau kita memahamkan, tidak tahu potensi diri kita dalam ketuhanan, ini akan kita membawa para umat dalam kesesatan. Karena kita sendiri belum mendapatkan sesuatu itu. Ya. Ini semua tergantung dari keselamatan umat. Kalau kita paham batin, paham menerangkan batin, berarti harus menguasai potensi Tuhan dalam diri kita. Ya. Ya, bukan berarti saya harus menceritakan pengalaman saya di sini, tidak. Ya, pengalaman saya itu bagi saya. Ya, rahasia bagi saya. Ya. Al-Quran akan memunculkan berbagai macam pengalaman. Ya, tapi pengalaman saya belum tentu akan menjadi pengalamanmu. Ya, tapi Al-Quran lah yang akan menentukan bagaimana bermacam-macamnya pengalaman. Begitu. Makanya tidak bisa kita di sini kita menerangkan kepada umat itu tentang pengalaman, tidak bisa, tentang wawasan tidak bisa. Ya. Semua harus kita terangkan, harus memiliki jalan. Ya, jalan mana jalannya? Al-Quran. Ya, tidak bisa kita keluar dari Al-Quran. Itu. Jangan kita hanya pintar tentang nur, zat, batin, lalu kodratnya nggak ada, makomnya nggak ada. Ya. Kalau pengalaman itu ya zikir, bisa, ya. Itu amalan namanya, itu ya, amalan-amalan. Itu zikir ya, karena zikir-zikir ini semua dari wali-wali. Ya, itu pengalaman para wali gitu. Tapi Al-Quran bukan sebuah pengalaman. Ya, tapi adalah firman Allah. Bukan tulisan Nabi Muhammad. Ya. Ya, itulah sebabnya sahabat beriman ya. Makanya kalau saya menerangkan itu saya nggak bisa melompat ya. Ya, tapi kadang-kadang saya mengulangi, kadang-kadang ada orang baru masuk ya. Ada teman-teman yang baru masuk belajar. Saya nggak langsung tembak kepada Tuhan, enggak. Ya.
Karena di sini jalan kita sudah panjang, jalan kita sudah jauh, duduknya sudah di makom ilmu, sahabat beriman. Kadang-kadang juga ada teman-teman yang baru belajar, makanya kadang-kadang saya kembali memahamkan tentang Robi, memahamkan tentang ilah, memahamkan tentang sulbi, memahamkan tentang wali-wali, ya. Gitu. Ya. Tidak saya langsung ke inti-intinya, tidak, ya, karena saya langsung ke intinya karena kita ini sudah jauh, ya. Sudah jauh sekali. Sudah terlalu jauh. Ya. Makanya ya sebenarnya yang sudah jauh ini sebenarnya mereka hanya cukup melengkapi saja, ya, cukup untuk hanya menjalankan saja, ya, menuju fanafila tadi, ya, alam fana yang tidak ada di dunia ini, alam kosong yang tidak ada di dunia ini, ya. Gitu aja. Kalau orang yang sudah jauh tuh duduk di situ aja. Makanya Nabi kita itu tidak pernah menceritakan pengalamannya kepada sahabat-sahabat. Ya, tapi pengalaman beliau ada yang menulis saat itu, ya. Biar apa maksud beliau begitu? Biar kita itu tidak lari daripada Al-Qur'an. Ya. Biar kita itu tidak memberatkan salah satu lain daripada Al-Qur'an. Begitu. Ya, makanya sahabat beriman, ya, kita kadang-kadang berat kepada katanya orang lain, katanya Al-Quran jadi nomor 2. Padahal tidak ada lagi kitab lain yang mengajak manusia jalan kepada Allah selain Al-Quran. Karena zaman dulu sampai sekarang semua nabi pakai Al-Quran, ya. Gitu. Makanya kebanyakan kita menjadikan Al-Quran nomor 2, ya. Semua harus katanya para ulama, katanya ini, katanya ulama. Aduh, pusing kita. Banyak jalannya, banyak ininya, terlalu pusing. Ya, terlalu banyak jalan. Ya, tapi di dalam Al-Quran cuma satu saja, wa fi anfusikum afala tufsirun. Itu aja. Ya, saya sudah berikan kamu jalan, kenapa kamu cari jalan lagi? Ya. Ihdinas siratal mustaqim, itulah jalan yang lurus, ikuti dia. Ya. Kenapa harus ulama ini, ulama itu? Kenapa? Ya. Al-Quran ada. Al-Quran itu kan diturunkan ke dunia, diturunkan ke manusia itu untuk gogel manusia. Al-Quran itu begini. Ya, intinya itu begini. Ya, Al-Quran itu ngomong kayak gini sama manusia. Manusia, lu baca diri. Gitu aja doang Al-Quran tuh. Makanya tidak ada kitab yang membawa manusia kepada Tuhannya, hanyalah kitabullah. Apa kitabullah? Dirimu. Inilah kitabnya Allah, kita inilah kitabnya Allah. Kitab yang hidup, Al-Quran yang hidup. Makanya kita inilah yang menyempurnakan 6.666 ayat itu dalam Al-Quran. Mim ha mim dal. Itulah manusia, maujudnya Muhammad. Tapi kalau kita masih meyakini ini itu, mana lagi kitab yang lain? Mana kitab? Aduh, itu sudah pusing dah tuh. Ragu-ragu dah, muncul dah. Ya, udah nggak pasti dah jalan mana nih yang betul. Ya, Nabi Muhammad berjumpa dengan Allah pakai Al-Quran. Semua pakai Al-Quran, para wali-wali pakai Al-Quran. Ya, lalu apa yang kita mau ragukan di dalam Al-Quran? Makanya dia adalah sebagai pembuka rahasia langit dan bumi. Ya, kebenarannya tidak bisa lagi diragukan. Kenapa harus mencari jalan lain di luar dirinya? Ya, harus mencari jalan lain di luar dirimu. Ya. Makanya kalau saya memahamkan, saya jarang pakai nabi. Ya, saya memahamkan itu jarang saya menyebutkan tentang para ulama, tentang para nabi, saya jarang. Ya, hanya ketentuan, artinya cukup ketentuan Al-Quran. Ya, saya tidak pernah menyebutkan Nabi Jaila, Nabi Khidir, Nabi ini, enggak. Ya, nanti di pintu ini ada Nabi, enggak. Ya,
Ribet kita. Ya, mending kita menyebut wujud, sifat, nur, zat, batin. Itu cukup. Rabbani, ruhani, nurani. Itu dah 3 itu. Nggak usah lagi cari yang lain. Itu yang di dalam diri manusia tuh. Itu yang memanggil manusia sholat. Rabbani, ruhani, dan nurani. Nggak usah lagi pakai yang lain gitu. Ya. Makanya saya jarang pakai begitu. Kenapa? Saya kajinya dalam Al-Quran. Ya, kajinya itu dalam Al-Quran, nggak copot sana, copot sini, copot sana, copot sini. Ya, bukan copot pengalaman sini, pengalaman sana, enggak. Semua di dalam Al-Quran. Makanya saya nggak berani nyebut. Makanya Al-Quran itu tidak ada menyebutkan tentang Nabi. Ya. Makanya kenapa Nabi Muhammad di situ di dalam Al-Quran dipanggil Muhammad, bukan Nabi Muhammad, Musa, ya, Ibrahim. Ya, Ismail tidak pernah pakai nabi. Kenapa? Karena Al-Quran adalah perjalanan Allah, ya, dengan sifatnya. Ya, kalau di hadis kan pakai nabi, Nabi Muhammad, Nabi Musa. Nabi nih pakai nabi, berarti dia sosok manusia. Tapi Al-Quran dah, ya, nggak pakai nabi tuh. Ya, makanya Al-Quran itu tuntutannya Tuhan dengan sifat, Allah dengan Muhammad di situ. Ya, makanya saya jarang memahamkan tentang istilah tentang alam-alam lain, tentang nabi ini yang jaga nabi itu, tidak ada. Ya, kita hanya cukup saya menerangkan di sini tentang wujud, maujud dan wujud. Ya, maujud, wujud dan wujud. Rabbani, ruhani, nurani. Itu aja. Ya, zat, sifat dan nur. Cukup 3. Nggak usah dibelit-belit. Makanya saya katakan, ya, kadang-kadang pemahaman itu kadang-kadang membuat kita pusing. Ya, pusing terlalu banyak. Ya. Pusing kita. Iya, zat, sifat dan nur. Cukup itu 3 aja. Rabbani, ruhani, dan nurani. Ya, wujud, maujud, dan wujud. Ya, itu aja. Makanya saya katakan tadi, namaku Muhammad, namaku Allah, wujudku Muhammad. Yang nyata ini siapa? Berarti itu wujud. Itu yang kosong tuh. Ya, berarti kalau mau nampak yang kosong, nampak yang zohir itu, nampak yang wujud itu. Ya. Itu kalau kamu udah paham, nggak perlu lagi nyebut. Itu udah aman tuh, udah selamat kita dunia akhirat tuh. Ya, tinggal kita melengkapi aja bagaimana perjalanan kita. Itu udah ke bawah semua tuh, dengan zohir sekalian tuh hilang semuanya. Ya, makanya jangan cuma duduk di nur. Ya, jangan cuma duduk di zat, tapi duduk kepada yang kosong itu. Dari kosong kembali kepada kosong. Kosong semuanya. Nurnya kosong, zatnya kosong, semua kosong. Itu aja. Ya. Yang pemahaman kemarin itu kan cuma kita untuk menanjakan, membesarkan rohani kita ini, ya. Artinya rohani kita ini masih 20% Al-Fatihahnya, ya. Dengan pelajaran pemahaman, naik tangga. Itu untuk membesarkan rohani kita, tanjakan rohani kita. Bagaimana kita membimbing rohani kita ini mampu kita kenal. Ya. Gitu. Ya. Udah banyak kita kenal, ya, tentang ini berarti batin. Walaupun jadi orang itu, walaupun dia menerangkan, ini udah tahu saya dah. Ya. Menerangkan tentang Ru'idofi, udah tahu itu Ru'idofi itu siapa. Itu kan ruhani, ya. Gitu. Ya. Sufi itu siapa? Udah tahu Sufi itu. Ya, Sufi itu kan ruhani juga. Jadi dia cuma hanya berputar di situ, 3 itu. Ya. Hanya berputar di situ, ruhani, nurani, dan rabbani tadi.
Ya, dia walaupun dia malaikat maut kah, walaupun dia malaikat Israfil kah, walaupun itu cuma berputar yang 3 itu. Ya, walaupun dia Nabi Khidir kah, walaupun dia Muhammad kah, walaupun dia itu 3 itu yang berputar. Lah, kan selain tiada lain kan di selain dirinya, tiada lain selain aku katanya. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain aku dah. Udah nggak ada yang lain dah di situ. Makanya kadang-kadang saya tidak menempatkan tentang bagaimana biar tidak pusing kita dengarnya. Ya. Gitu, ya. Nah, ada kalanya ada nama ruh lah, inilah nama aduh, pusing kita dibuatnya. Ya. Ikuti aja Al-Quran. Kalau Al-Quran nggak mengatakan begitu, nggak usah. Ya, pusing kita. Makanya saya nggak berani keluar dari Al-Quran. Ya. Iya, pusing kepala Barbie. Ya. Itu tadi, makanya saya cuma terangkan lillahi robbi, ya. Lillah robbi. Makanya kita itu sahabat beriman hanya cukup belajar hamba, ya, kehambaan, ketuhanan bagi diri. Itu aja, 2 itu aja. Ya, kehambaan, sifat kehambaan tadi Robbil alamin, ya, atau alam bagi diri kita. Ya, yang dikatakan lillah itulah yang berkehendak, itulah yang menyatakan kehendak itu, yang menyatakan perbuatan dalam zat itu. Ya, sebenarnya dia bukan zat, bukan nur, bukan apa-apa. Dia tidak bisa disebut. Cuma dalam rangka pemahaman, makanya disebutlah zat, nur, sifat, sir, batin, kolbu. Ya, tapi karena kita ingin mengenal awaludin marifatullah, awalnya agama mengenal Allah, tentulah pakai pemahaman seperti ini. Ya, kenapa? Tidak bisa kita langsung kepada Allah. Ya, tidak bisa langsung kita kepada Tuhan tuh. Ya, makanya diturunkanlah ilmu. Ilmu itu apa? Ya, al-ilmi, Allah itu sendiri. Inilah yang diturunkan dalam wahyu pertama, turunnya Al-Quran. Wahyu pertama adalah ilmu. Ikro ya Rasulullah. Nah, itu tuh. Ya, berarti harus berilmu dulu baru bisa berjumpa dengan Tuhan. Ya, tidak bisa kita juga mengatakan, nggak perlu berilmu, aku udah tahu. Ya, aku udah tahu tuh siapa yang ngomong, siapa yang wujud, aku udah tahu. Nggak bisa kayak gitu, karena masih apa? Karena masih bercampur sifat kemanusiaan. Ya, masih bercampur sifat syirik, masih bercampur hadas-hadas bagi diri kita. Ya, makanya melalui pemahaman untuk mensucikan diri kita, tangga-tangga kerohanian diri kita. Bagaimana untuk kita meningkatkan rohani kita lebih dahsyat, lebih menguasai diri kita. Ya, kalau kita minum air hangat itu, air panas itu kan tentunya ditiup dulu ya. Ya, kalau mau pengen makan yang enak cari duit dulu. Tidak langsung duit langsung jatuh, ya, gitu sahabat beriman. Ya, apalagi tentang Tuhan. Ya, lanjut Kak Nevi ya. Saya sambil makan ya. Silakan saya makan dulu sebentar ya, Kak Nevi. Maaf ya Kak Nevi. Makasih Bang Yuda, berkah selalu. Silakan, mari makan. Itu Amel tadi udah dijawab ya, Yuni? Iya, bener ndak? Udah. Kosong sama sir itu sama kah Bang? Katanya. Enggak, Pak Guru udah jawab. Katanya Yuni iya sama. Pak Guru udah jawab belum? Yuni yang jawab. Oh, itu Pak Guru ya, kata Enggak. Pak Guru sama. Kata Pak Guru sama. Ya betul, alhamdulillah berarti sama. Betul Bunda, berarti jawaban Yuni 100. Alhamdulillah. Iya. Sir itu kosong, ya. Lalu yang kosong itu yang mana? Itu yang wujud itu yang kosong itu. Yang rahasia itu yang wujud itu, yang nampak itu yang rahasia. Ya, itu yang dikatakan sir.
Itu yang dikatakan rahasia. Itulah yang kosong itu, yang dirimu yang kelihatan itu yang kosong. Ya, yang kosong berarti yang nampak siapa? Yang nampak adalah dia yang nyata. Itu ya. Amin. Subhanallah. Lanjutkan makannya Pak Guru, berkah selalu. Semoga yang dimakan bisa menjadi obat. Segala penyakitnya sirna. Masya Allah. Amin ya Allah. Kucing jangan makan ikan itu ya. Semoga Allah sembuhkan, Allah sehatkan dengan kesehatan yang sempurna. Berarti kita kucing, kata Yuni. Kak, manggang ikan Yuni. Yuni manggang ikan, ada kucing mau makan ikan. Masya Allah. Suci Abdullah. Biasanya Suci itu bapak-bapak. Kenapa jadi Abdullah? Biasanya Suciwati. Kosong tapi isi. Orang Jawa dibilang gali kangkung. Oh, gali kangkung. Kangkung digali. Kalau kata Bang Haji, gali lubang, gali lubang. Ini gali kangkung, gali kangkung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gali lubang, tutup lubang. Jangan kayak gitu ya. Itu tidak bagus. Itu contoh Pak Guru. Bukan. Contoh Bang Haji. Bang Albako, silakan mau naik. Kamu kan nggak bisa dijambak. Jadi naik tangga sendiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Albako. Kali. Lagunya Pak Haji. Bunda suaranya enak Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Kata kakakku, jangan nyanyi, nanti kaca kita pada pecah, katanya kakak abang-abang. Nggak enak, aku pun nggak suka kalau dengerin rekaman itu lagi pas suaraku, ternyata suaraku cempreng. Yang enak suara Pak Guru itu. Enak Bunda suaranya daripada Yuni. Enggak lah, Yuni enakan Yuni. Emang suaraku kayak kerupuk, kriuk-kriuk. Aku cuman Guru Yuda masih makan. Iya. Ada tamu, Wallace. Tadi ada tamu. Berdoalah, moga-moga tamunya tetap di situ. Power on. Induction mode. Pak Bako, kenapa aku di induction? Lagunya Pak Haji itu meledak semuanya. Meledak. Tapi orangnya belum meledak. Alhamdulillah namanya bapakku. Apa sih? Oh iya, Mbak Suci, Masya Allah. Biasanya namanya suaminya. Bapaknya. Sama aja. Jangan nyari orang yang gak ada, Wallace. Sesungguhnya orang itu selalu ada. Kamu aja tak nampak. Jangan nyari orang. Carilah di dalam diri itu. Semua semesta ini kan ada di dalam diri.
Ngapa kau cari-cari? Udah belajar tauhid kau itu bertahun-tahun. Jangan kayak bebek. Lenggak-lenggok, kita itu harus di jalan yang lurus. Oh siapa guru? Kamu melenggak-lenggok kayak bebek jalannya. Jadi Pak Guru lagi laporan. Terus siapa yang bernarasi? Andi, silakan bernarasi. Siap, gerak Pak Guru. Berbedalah. Kemarin kan hari Minggu. Kemarin hari Sabtu, sekarang hari Minggu yang berbeda. Besok lagi berbeda. Besok lagi hari apa? Hari Senin. Berbeda. Ini soalnya sambil tiduran. Biasanya kan duduk. Jadi kalau Suara kanepi bisik-bisik. Iya, soalnya cucu lagi tidur. Kirain lagi di mana nih? Cucunya lagi tidur. Jadi gak berani ngomong gede-gede. Nggak dengar, kalau orang tidur tuh nggak dengar. Nanti nangis. Soalnya maminya lagi nonton Blackpink. Mamanya lagi nonton Blackpink. Itu resiko nenek. Mamanya kecil, sekarang anaknya dipelihara, jagain. Bang Ra, gimana pengalamannya Bang Ra dan Wajan? Oji, sehat-sehat selalu Oji. Apa kabarmu hari ini Oji? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita doakan ya, Ibu Oji sehat selalu. Kamu jikir napas itu dengan sendirinya itu hilang semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Insya Allah seluruh semesta mengaminkan doamu ya. Doa-doa kita semuanya. Semesta itu sungguh baik sama kita. Alhamdulillah. Insya Allah segala bisul-bisul itu keluar. Jangankan bisul koreng-koreng, nanti sirna seketika itu. Allah itu maha pemurah. Ada obatnya Goreng luar semua. apa goreng dalam, Bunda? Jangan dalam dong, mati aku. Luar aja nampak. Jadi bisa dibetulin insya Allah. Kalau dalamnya bagus, yang luarnya itu nanti sembuh, sehat. Nanti begini Ozi, sekarang ini bisa pakai namamu KTP ya. Ozi, kamu itu kuat, kamu tuh sehat Ozi, kamu tuh bahagia. Nanti diri itu bicara sama jiwa ya, jiwa yang kuat, maka raganya sehat. Kalau sehat, segala penyakit akan sirna. Maka kamu kalau meniapkan ibumu, hunya itu, ya sembuh seketika itu. Kalau angkat takut buruk-buruk itu dekat dengan anak yang soleh, dengan anak yang soleh. Wow, ternyata Ozi jadi orang soleh sekarang.
Ozi jadi anak Pak Soleh. Insya Allah ibunya pasti apa yang menjadi hajatnya Ozi Allah kabulkan. Ozi bilang gini, ya Allah sayangilah mamaku seperti engkau menyayangi kekasihmu terdahulu ya Roh. Allah itu kasihan sama Ozi, Ya Allah. pasti dikabulkan. Masya Allah. Amin. Iya, begadang itu dilarang sama Pak Haji. Begadang, jangan begadang. Kalau ada perlunya. Kalau ada perlunya, kalau jemput ke mana, ke bandara jam 1 boleh begadang. Kalau tidak ada artinya, jangan begadang. Ada aninya. Halo, apa aninya? Kata Ani, Roma, kamu bohong. Udah seneng Aninya, nanti tak jemput. Terus dijawab sama Roma, tapi bohong. Kasihan. Insya Allah ya, hanya Allah gak pernah janji, Allah gak pernah bohong. Itu Pak Guru udah datang, silakan Pak Guru. Kenapa Pak Guru tetap layar? Suka mute-nya Pak Guru. Ini hostnya rada-rada Pak Guru. Kata Pak Guru kemarin tidak boleh judi. Judi itu Kemenangan. bohong. Pasti. Jadi lagunya Roma itu betul semuanya, saudara. Makanya dia tuh lagunya meledak. Kemarin kataku, kita itu gak usah terang benderang, cukup bercahaya, menyala, setiap hari menyala. Iya. Nggak tahu kalau stres gimana. Ungku, kita cewek-cewek tak ada merokok. Pak Guru juga tidak merokok. Pak Guru lagi batuk. Cuma Albako yang merokok. Merokok tuh sehat. Kalau dia tidak merokok sakit berarti.
tauhid. Ya. Nah, salah satu tauhid adalah tauhid ilahiyah. Nah, kalau tauhid ilahiyah ini yang kita jalankan ini. Ya, ini yang dikatakan tauhid ilahiyah. Ya. Di sini bagaimana kita bisa belajar berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, di dalam menjalankan setiap amanahnya. Kenapa, sahabat beriman? Ya. Karena dikhawatirkan ada 3 perkara yang harus kita ingat ya di dalam menjalankan perintah Allah. Pertama, ujubu Allah nalah maujudun. Allah ada yang menyembah, tidak ada, ya. Allah ada yang menyembahnya tidak ada. Nah, ini ya. Mungkin pernah kita merasa sedemikian ya. Pernah merasakan ujubu Allah nala maujudun. Ya, Allah di situ ada yang menyembahnya tidak ada. Ya, tentunya pernah kita mengalami, sahabat beriman ya, sebelum kita mungkin paham ya tentang bagaimana tentang kita bertuhan kepada Allah ya, atau sholat secara hakiki kepada Allah. Ya, dalam menyembah ini bukan dalam arti juga sholat ya. Menyembah ini walaupun kita jalan ya, kita dalam keseharian, namanya menyembah itu patuh atau dikatakan tahmid. Ya, kalau dalam ruku itu, kalau dalam sholat itu ruku, itu orang patuh namanya. Ya, makanya kalau kita lagi jalan ya, kita ketemu para guru-guru, nah, ya tidak bisa kita seperti kayak ruku. Ya, nggak boleh kita seperti kayak ruku. Ya, kalau kita seperti kayak ruku kepada hadapan seseorang, itu sudah kita menduakan Allah. Ya, cukup kita mengangguk kepala, tapi sampai jangan badan kita ruku. Ya, karena ruku hanya kepemilikan Allah Subhanahu wa taala. Ruku itu kan kalau dalam sholat itu dikatakan tidak mempersekutukan. Ya, tidak mempersekutukan Allah. Apalagi sampai kita membungkuk. Ya, jadi yang dikatakan menyembah ini sahabat beriman ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi yang dikatakan menyembah ini bukan berarti cuma dalam sholat. Ya, dalam keseharian harus kita menyembah. Menyembah ini dalam kata tadi ruku tadi, ya patuh taat kita di situ. Ya, itu namanya menyembah. Iya, apalagi sampai ada yang ngesot, itu, ya, ini tidak boleh. Ya, gitu sahabat beriman. Makanya dalam sholat itu udah diperingatkan, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, cuma cukup Allah di situ. Ya. Nah, ini ada 3 perkara ya yang harus kita ingat. Pertama adalah ujubuh Allah nalah maujudun. Ya, Allah ada yang menyembahnya tidak ada. Ya, jadi sudah kita terangkan bagaimana dengan arti menyembah tadi ya. Berarti menyembah ini bukan cuma khusus dalam sholat ya, tapi dalam keseharian kita lagi duduk lagi bagaimana ya. Itu yang dikatakan mengalami ya, mengalami ya. Ya, mengalami sesuatu bahwa di dalam diri kita itu ada wujudnya semata. Ya. Yang kedua la wujudun ala maujudun. Ya. Ini juga yang kita khawatirkan ya. Jangan kita mengadakan kegiatan ibadah yang mana kita tidak dapat merasakan dan menyatakan kehadirat Allah di dalam ibadah tersebut.
Ya. Jangan kita mengadakan kegiatan ibadah yang mana kita tidak dapat merasakan di situ. Ya, kalau kita tidak dapat merasakan di situ, kita menikmati kenikmatan itu sama halnya kita lagi, artinya ya sholat memang sah di mata Allah, sah di mata manusia. Ya, tapi belum tentu sah di mata Allah. Nah, ini yang dikhawatirkan ya. Nah, lalu yang diragukan adalah la maujudun alal ujubun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, la maujudun ala ujubun. Ada yang disembah dan ada yang menyembah. Ya, nah ini yang diharapkan. Ya, ini yang diharapkan Allah. Ada yang disembah, ada yang menyembah di situ. Ya, tapi ada kalanya ada yang menyembah, tidak ada yang menyembah. Tidak ada Tuhan, tidak ada hamba di situ. Lantas siapa yang berdiri itu? Ya manusia, makhluk yang berdiri itu. Karena apa? Tidak ada Tuhan, tidak ada juga hamba. Hamba itu bukan makhluk. Ya, yang saya katakan tadi, yang dikatakan Rabbil Alamin tadi ya, itu bukan makhluk. Ya, hamba itu bukan makhluk. Makanya hamba itulah yang dipergunakan oleh Allah. Kalau kita berdoa harus melalui perantara kehambaan ini, karena kehambaan bagi dirinya ini yang tidak bersekutu dengan diri Allah. Ya, jangan kita Tuhan tidak ada ya juga hamba tidak ada. Ya, di situ hanya kita sendiri yang kemanusiaan tadi yang berdiri doang di situ. Tapi kalau yang dikatakan lama ujutun alal ujubun, ya artinya ada yang disembah dan ada yang menyembah. Ini yang diharapkan oleh Allah. Ini biasanya dilakukan oleh orang-orang yang hatinya sudah fuad. Ya, fuad itu apa? Wajibul wujud. Dia sudah meyakini adanya sesuatu yang tiada menjadi ada, yang ada dalam ketiadaan. Ini udah yakin dia. Sesungguhnya yang ada itu dalam ketiadaan, ketiadaan itulah yang ada. Yang sudah merasakan Allah itu ada di dalam dirinya. Jadi dalam keseharian kita ya, dia juga merasakan. Tidak ada lagi pembantahan akalnya di situ. Ya, tidak ada lagi yang diragukan, subhanallah. Ya, tidak ada lagi hati nuraninya sahabat beriman merasa memiliki dirinya. Tidak ada lagi dia berperang dengan hatinya, berperang dengan pikirannya. Ya. Iman, ilmu, kalau Allah itu adalah bersemayam di dalam kolbinya. Kolbi mukminin baitullah. Ya, yang lebih kita takuti sahabat beriman, lana mujudun alal ana naulah namujun. Sama-sama tidak ada tuh. Ya, sama-sama nggak ada. Ya, artinya apa sahabat beriman? Menyembah tidak tahu diri, yang disembah tak menghadiri. Ya. Nah, inilah sahabat beriman. Kalau ini terjadi, artinya ini yang dikatakan wal as innal insana lafikus. Ya, itulah manusia yang banyak merugi. Kenapa merugi? Sudah dalam diri, ya, sudah merasa jauh banget. Ya.
Wa fi anfusikum afala tufsirun. Sudah dalam dirimu, baru kamu merasa jauh tuh Tuhan. Sudah ada pernyataan oleh Allah pada diri kita masih merasa jauh. Wa fi anfusikum afala tufsirun tadi. Jauh sahabat beriman. Makanya dikatakan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, katakanlah sesungguhnya aku dekat. 186 mungkin ya Al-Baqarah. Tapi kalau kita mau ingin tidak merugi sahabat beriman, maka kita harus beriman kepada ilmunya Allah. Ya. Berarti iman, ilmu, inilah yang harus kita tetapkan. Bagaimana cara kita mendapatkan iman ilmu tadi ya hai hamba Allah? Kita harus mentaati peraturan dan kewaspadaan diri. Ya, karena ada 3 perkara yang wajib diwaspadai di dalam hidup sahabat beriman. Yang pertama, mukarabatun fil kolbi. Waspadailah olehmu hatimu. Ya. Ya, jadi Allah tinggal suruh kita berpikir dengan hati. Ada apa sebetulnya dengan hati kita ini? Bahwasanya wasi'atul qalbi mu'minin, sebetulnya kolbi seseorang mukminin itu kunci dari segalanya. Kenapa Allah pilih hati? Kenapa Allah tidak pilih tangan, pilih kaki, pilih mata? Karena hati mukazaban fuadun marwah. Sesungguhnya hati itu tidak berdusta. Inilah dasarnya Allah mengambil salah satu alat ya yang bagaimana sunnahnya Rasulullah mengatakan sahabat beriman dalam apa yang dikatakan sunnahnya ya, di dalam diri manusia itu ada segumpal daging. Ya, kalau segumpal daging itu kotor yang kemarin malam kita jelaskan ya, segumpal darah kolbu ya, kolbu. Ya, kemarin juga malam sudah sampaikan zikirnya ya, witirnya ya, kita amalkan. Ya, kalau kita amalkan itu sahabat beriman ya, kita nggak bisa bersedih. Zikir yang saya sampaikan itu, kita nggak bakal bisa bersedih. Kalau kita bersedih, itu tetangga-tetangga kita itu pada datang nolongin kita tuh. Ya, nggak tega lihat kita sedih. Kalau kita lagi susah, itu tetangga kita nggak senang lihat kita susah, pengen nolongin. Makanya jangan terlalu banyak sedih, ya. Ya, kalau kita berbicara atau kita macam memantahi orang lain itu akan turun derajatnya. Pak Guru kemana? Tadi kan Evi ini tapi saya mute. Aku udah rasa. Kasihan deh. Kasihan. Saya senyum-senyum sendiri nih. Allah. Ya, jadi di dalam diri manusia itu ada segumpal daging, ya.
Segumpal daging itu adalah darah, ya. Kalau darah ini kotor, sahabat beriman, dipengaruhi dengan bagaimana perilaku kita, ya, perbuatan kita, pikiran kita, semuanya akan menjadi rusak, ya. Tubuh kita ini akan menjadi rusak. Itu yang dikatakan kolbu, ya. Kolbu bukan kolbi, ya. Kalau kolbi itu tanizil, ya, tanizilnya Allah, tempat berdiamnya Allah. Nah, kita takutkan sahabat beriman, hati ini, ya, kalau sudah dia artinya segumpal daging ini, kalau dia sudah beralih fungsi, ya, ini kita takutkan nanti dia beralih fungsi, ya. Di situ kalau sudah beralih fungsi, sahabat beriman, Allah sudah menutup akal hati kita, sudah menutup firasat kita, sudah menutup ilmu kita, sudah menutup perasaan baik kita, semua sudah menutup. Di sini mereka letaknya di alam kubur, ya. Alam kubur itu ilmu yang tertutup, ya. Kubro itu tertutup, kubro, ya. Alam itu ilmu, alam kubur, ya. Mereka di tengah-tengah barzah, di tengah-tengah dunia tuh, ya, di tengah-tengah dua alam. Itu tempat tinggalnya, di alam barzah mereka, ya, bukan di bumi dan bukan juga di langit, ya. Mereka tuh tidak, artinya tidak berharga bagi Allah, begitu, ya. Mereka memandangnya sama halnya makhluk, ya, makhluk yang melata. Gitu sahabat beriman, ya. Inilah makanya kalau ada kita di sini yang ringan mencaci maki, ya, yang ringan mengata-ngatain, yang ringan mengkafir-kafirkan dengan mulut kita, itu orang yang sudah kolbunya sudah mati, ya, hatinya sudah beralih fungsi, ya. Contohnya kalau kita tidak memperhatikan, ya, wakul kolbi ala kalabun, ya. Hati itu bisa hidup sendiri, ya. Apa arti hidup sendiri? Dia dengan kodratnya sudah tidak menerima lagi, ya. Hati kita tidak lagi menerima pendapat diri kita. Yang kedua disebut wabi kolbi alal kabatun. Ini hati yang mati, ya. Mati itu tidak lagi ada rasa, ya. Rasa iba, perasaan, firasat, ya. Ini sudah mati. Ya, itaku firasatal mu'minin baina hu yanzuru binurillah. Takutlah firasat awal itu, sesungguhnya firasat orang berilmu itu datang dari Allah. Jadi ini tidak tersambung lagi, ya, karena hatinya sudah mati. Karena dia sudah kabatun, ya. Yang ketiga yang kita harapkan adalah wafil kolbun alal fuadun. Ini hati fuad, ya. Hati fuad itu hati apa? Ya, orang yang merasa ada Allah di dalam hatinya, ya. Dia tidak bisa mengelak bahwa zohir batin milik Allah semata. Dia tidak lagi bisa mengelak, ya. Ucapan dia ucapan Allah, pendengaran dia pendengaran Allah, gerakan dia gerakan Allah, hidup dia hidupnya Allah. Dia tidak lagi mengelak. Udah nggak ada lagi rasa memiliki di situ. Ini hati fuad, ya. Wah, ini orang-orang yang sudah wafil kolbun alal fuadun. Ya.
Dia tidak bisa lagi mengelak bahwa zahir batin miliknya Allah semata. Ya, nah itu sahabat beriman. Yang kedua, apa yang diwaspadai? Kata Allah, nah inilah mukarabatun fi ruhi. Ya, waspadai dan jagalah dirimu. Ya, berarti kalau Allah menyuruh kita waspadai dan jagalah dirimu, berarti Allah menyuruh kita untuk mengenal diri. Ya. Disinilah kita mulai mengkaji diri tadi. Karena itu yang harus diwaspadai. Kalau itu tidak muncul atau tidak dipahami, maka titian kita kepada Allah semakin menghilang. Makanya yang dikatakan menjaga diri itu, mencintai diri itu, kita harus tahu diri kita. Kalau kita sudah paham diri kita, pasti kita akan mencintai diri kita. Ya. Nah, makanya banyak orang menyalahkan orang lain, menyalahkan dirinya sendiri, itu tidak mencintai dirinya sendiri. Ya, masih mampu menyalahkan dirinya sendiri karena dia tidak tahu tentang dirinya, asal usul dirinya itu siapa. Dia meletakkan dirinya dalam kemahlukan. Saya ini makhluk, saya ini orang bodoh. Nah, itu orang yang tidak mencintai dirinya. Ya, dia menjatuhkan marwah dirinya dengan kata-katanya, dengan kata-kata dirinya sendiri. Ya, nah, tentu orang yang sudah mencintai dirinya, orang yang sudah mengkaji dirinya sesungguhnya dari mana asal usul kejadian kita. Ya. Kalau udah tahu siapa diri kita, pasti kita cintai diri kita tuh. Aduh, ya dia buat kayak gini, udahlah, gak usah pusing. Ya, entar juga dia sadar sendiri kok. Aduh, dia mencaci, gak usah pusing. Ya, entar juga dia capek sendiri kok. Nah, itu orang-orang yang sudah mencintai dirinya tuh. Ya, tapi kalau orang yang tidak mencintai dirinya, ini dia langsung ngambil hati dia. Ngambil hati, terjadilah bantah membantah, ya, muncullah tadi yang bertanduk tadi, iblis-iblis tadi, jatuhlah marwah kemanusiaan kita, nampaklah kebodohan kita, ya. Kenapa nampak kebodohan kita? Yang dibantahkan pemahaman Tuhan. Baik, kalau dibantahkan itu ilmu-ilmu dunia ya, tentang mungkin IPS, tentang kuliah, ya, tentang bagaimana politik, nggak apa-apa, ini ilmu Tuhan. Lah, Tuhan mana yang lu kaji, lu bantah-bantah gitu? Padahal dalam perbedaan tadi, bagaimana kita harus mengerti bahwa warna-warni ini adalah sebagai bukti kebesaran bagi Allah. Makanya saya katakan lagi, Al-Quran itu ilmunya luas ya, luas. Kalau orang mengkaji Al-Fatihah itu mungkin berpuluh-puluh jilid kali. Ya, makanya pemahaman ilmu Al-Fatihah itu ya banyak gitu. Ya, apalagi sampai 30 juz tuh, Masya Allah. Ya, entah berapa ribu jilid. Makanya Allah turunkan itu 6.666 tahun. Sampai menjadi 30 juz Al-Quran. Ya, nah gitu sahabat beriman. Yang ketiga, mukarabatun siri. Ya. Apa kata Allah? Jaga dan waspadailah rahasia di dirimu. Nah, inilah penterjemahan tadi. Mana rahasia Allah dalam diri kita? Mana kodrat rahasia ada pada diri kita? Apa yang dimaksud rahasia Allah pada diri kita? Banyak yang salah paham dengan makna rahasia itu. Contoh, jangan kasih tahu ya, ini rahasia Allah, ini ilmu-ilmu waliullah. Jangan kasih sama orang awam, nanti dosa. Ya, ini ilmu-ilmu para wali-wali Allah, ini ilmu-ilmu Siti Jenar, itu sesat, itu kafir.
Ini tidak boleh dikasih tahu sama orang-orang awam, nanti aduh bahaya ini. Padahal kita sendiri tidak sadar mengajak manusia selalu dalam kebodohan, membiarkan manusia dalam kesesatan. Ya, sehingga seakan-akan kita tidak lagi bahwa umat itu ingin belajar, udah nggak mau dah. Makanya banyak yang menjadi provokator semacam ini. Ya, banyak tuh. Ya. Mengajak manusia senantiasa awam terus bodoh dalam ilmu. Padahal derajat dalam Islam adalah ilmu. Makanya bulan dan bintang. Ya, banyak provokatornya tuh. Ya, ilmu Siti Jenar lah, itu ilmu sesat lah, ilmu inilah macam-macam. Ya. Kita mengajak manusia dalam kebodohan tuh. Ya, jangan membiarkan mereka pintar. Banyak sekali sekarang. Hati-hati. Karena apa? Kita ini menuju kepada Allah, ya. Harus butuh ilmu, ya. Kalau nggak ada ilmu nggak bisa kita. Ya. Ilmu itu cahaya, ilmu itu pandangan. Pandangan itu yang akan membawa kita kepada Allah. Makanya ilmu itu dikatakan marwah. Kalau marwah derajatmu rendah, nggak bakalan sampai kepada Allah. Ya. Allah itu derajatnya tuh di atas tuh, di langit, ya derajatnya tuh, langit dan bulan dan bintang tuh, nih harus kita capai itu. Itu simbolisnya Islam sebagai nurul Islam, umat Muslim harus kayak gitu. Ya bukan cuma ditaruh-taruh doang gitu, ya ditaruh bulan, bintang kayak mainan anak-anak gitu ya. Atau satu kebetulan gitu, ditaruhin hias-hias di atas tugu masjid, ya untuk ada dilihat agak comel-comel dikit. Nggak ada gitu istilahnya. Allah menurunkan agama bukan dari cat, bukan dari semen, bukan dari cor. Ya. Allah menurunkan agama tadi 6.666 tahun baru ada Islam. Ya, terhimpunnya sudah 30 juz Al-Quran. Sudah siap Al-Quran, sudah siap Al-Quran, sudah ada Islam tuh. Makanya awaluddin marifatullah. Ya, masa agama nggak ada kitabnya? Tentu kitab siap dulu dong. Kitabnya Al-Quran sudah siap, baru turunlah agama. Karena terhimpunnya dalam Islam, terhimpunnya dalam gabungan dalam agama Islam, diambil dalam Al-Quran. Makanya Islam itu adalah diri kita. Alif, sin, dan mim ya. Nah, alif, sin, dan lam di situ. Berarti diri kita tuh. Ya, makanya dikatakan agama diri, agama Islam. Ya. Alif, sin, dan lam. Ya, alif kodat, sin manusia. Atau dikatakan diri rahasia, sir. Lam alam. Berarti dia mengenai tentang diri kita. Nah, makanya lahirlah badal. Ya, badal itu perjalanan batin. Isya subuh lohor asar maghrib. Itu badal, perjalanan batin manusia. Makanya Allah turunkan Islam itu bukan main-main, luar biasa sahabat beriman ya. Nah, ya bukan di karang-karang lah, dia mungkin bukan di karang-karang dicoret-coret di dinding gitu. Ya. Makanya jangan kita hanya ngaku Islam. Ya, tapi bagaimana kita menjadi Islam yang benar seperti yang diharapkan oleh Allah tadi. Ya. Makanya kalau ada yang mengotori Islam, dia bukan Islam.
Karena Islam itu baik, benar. Kalau dia tidak benar berarti bukan Islam tuh. Ya, bukan dirinya Allah tuh. Tapi dia KTP-nya ya KTP doang Islam. Ya, tapi perilaku dia bukan Islam. Gitu aja. Makanya banyak yang merusak agama Islam dari perilaku sedemikian. Ya, yang banyak merusak Islam, menjatuhkan marwah Islam dari perilaku manusia sedemikian. Ya. Ya, jadi harus rahasia Allah pada diri kita ya, harus kita jaga ya. Bayang yang salah paham makna rahasia itu sahabat beriman ya, jangan kasih tahu ini rahasia ya. Maksud Allah bukan begitu. Ya. Wa yas'alunaka aniruh kuliruhu min amri rabbi wa ma ututum ya utitum minal ilmi ilah kholila. Ini juga rahasia Allah ya, tapi banyak yang menanggapinya ini rahasia Allah ya. Mereka itu bertanya tentang ruh, kata Allah ya, katakanlah itu termasuk urusan Tuhanku. Ya, tidak ada manusia hanya diberikan pengajaran sedikit atau diberikan sedikit pelajaran di situ. Ya, kalau memang dia potensinya manusia. Ya, kalau dia masih manusia, nggak bakalan tahu tuh tentang ruh. Tapi kalau dia sudah diselimuti oleh Allah, sudah dikuasai oleh Allah, jangankan ruh, saat Allah dijadikan Tuhan, dia juga tahu. Ya, makanya itulah kehebatan manusia. Kenapa? Semua sudah dijelaskan di surat At-Tariq itu. Ya, tentang sulbi itu. Saat Allah dijadikan Tuhan, manusia tahu. Apalagi tentang ruh. Ruh itu yang mana sih? Makanya saya katakan lagi, di dunia ini tidak ada sifat goib-goib. Ruh itu yang kamu itu, yang kamu berdiri itu, yang alam itu, yang makhluk itu, yang batang tubuh itu ruh, itu alam, itu batasan manusia. Yang bukan ruh itu yang menghidupi batang tubuh itu. Makanya ruh dengan ruhani beda, jangan campur. Ya, nah ini hati-hati kalau kita salah pahamkan lagi. Ya, sehingga banyak orang mencampur-campurkan ruhani dengan ruh itu sama. Ya, ruh itu makhluk. Ya. Kalau ruhani di situ kan ada nih, berarti ruhku, kata Allah. Kalau cuma ruh doang berarti kehidupan di situ. Ya. Nah, jadi ruh itu yang batang tubuhmu tuh. Ya, yang batang tubuhmu tuh. Makanya dikatakan jasad ini adalah sandaran ruh. Nah, tapi ruh ini ruhnya juga adalah nur. Nur ini yang menghidupi segala kehidupan. Atau dikatakan nur ini ruhnya ruh. Ya, makanya kita ini dihidupkan bukan pakai ruh. Ya, pakai nur. Nur ini atau dikatakan wujud. Ya, wujud itu yang mana? Kalau dalam bahasa Marifat, yang kosong itu, yang sukun itu. Dari pancaran nur ilahiyah, yang itulah yang pancaran itu. Ya, bukan di sana matahari, di sini aku lalu dipancarkan begitu. Enggak. Ya, enggak kayak gitu, bukan kayak kita menghadap ke matahari lalu Allah memancarkan, enggak begitu. Ya. Kita inilah pancaran nur ilahiyah. Ya. Pancaran manusia inilah menyebabkan terjadinya masyrik dan maghrib, terjadinya siang dan malam. Ya. Makanya alam semesta ini semua berputar kepada ini, semua sudah diatur. Ya, diatur oleh siapa? Yang diatur yang di dalam itu, yang di bumi itu. Bukankah alam ini dari dirimu itu? Bukankah dari dirimu semua itu? Kalau bukan engkau Muhammad, tak akan kuciptakan alam semesta ini.
Jadi kita ini adalah sesuatu wujud yang bukan main-main, sahabat beriman. Ya. Wujud luar biasa. Ya. Tidak ada yang setara dengannya. Tidak ada yang sama dengan saya tuh, nggak ada. Ya, nggak ada yang sama dengan saya. Saya berdiri dengan sendiriku. Ya. Kita ini adalah wujud yang paling tertua di alam semesta ini. Tidak ada asal usulnya. Makanya kalau udah kenal nggak usah lagi diberi-beri nama, karena dia nggak ada asal usulnya, kosong tadi. Ya. Nah, tentang ruh tadi. Makanya kalau orang masih kiraat dan kiraat baca arti dan ayat ini, ruh ini yang goib. Ya. Allah goib. Nah, goib itu mereka mengartikan tidak kelihatan tuh. Yang tidak kelihatan itu yang raib. Yang goib itu tidak terjangkau. Apa yang tidak terjangkau di dalam tubuhmu? Lihat tubuhmu. Waalaikumsalam. Kamu bisa makan, kamu bisa melihat, kamu bisa segala macam. Pokoknya kekuasaan Allah terhadap dirimu tidak terjangkau. Itu dikatakan Allah goib. Ya, sesuatu milik Allah itu tidak terjangkau di dalam dirimu. Kalau yang roib itu yang tidak kelihatan. Ya. Nah. Bayangkan sahabat beriman, dari yang kosong tadi dia menjadi ada. Ya, ini sesuatu kemustahilan. Sesuatu keajaiban, sesuatu yang keramat. Sungguh keramat. Sungguh luar biasa. Sungguh akbaru. Bayangkan manusia bisa ngomong, bisa ngomong, bisa berpikir, bisa menangis. Coba lihat betapa keagungan Allah terhadap wujudnya semata. Begitupun tentang ruh tadi, ya. Nah, jadi maksud Allah adalah siri alal fil sirhu. Ya, artinya rahasiaku terhadap kodrat dirimu sendiri. Jadi mendapatkan kodrat rahasia Allah, maka jangan ada kodrat yang tidak berasal dari diri rahasia. Ya, jadi kalau kita sudah mengkaji bahwasanya innalloha innal insanu masakinatul wal marido. Sesungguhnya manusia itu berasal dari rahasiaku. Ya, berarti kita ini adalah sir, atau dikatakan rahasia, atau dikatakan kosong. Ya, atau dikatakan ruhku. Ya, tidak ada yang tahu kecuali dirinya sendiri. Nah, ini yang dimaksud rahasia tadi, bukan berarti tidak tahu. Ya, atau menyimpan rahasia yang tidak boleh dikasih tahu orang lain. Ya, kita contohkan seperti nurani. Ya, nurani ini kan pegangan jasad, ya. Kenapa dikatakan pegangan jasad? Ya, jasad itu adalah ruh. Ya, kalau tidak ada ruh, dia tidak bisa ada, ya, atau hidup. Dan tubuh ini berasal dari nurani. Jadi nurani ini rahasia Allah. Ya, tidak pernah diterangkan asal muasal nurani ini. Ya, begitupun juga dengan ruhani. Ruhani ini kalau kita lihat sebetulnya insan. Ya, insan ini juga sir atau rahasia. Jadi kalau kita tidak tahu siapa insan diri kita, berarti kita itu sudah rahasia Allah. Berarti itu harus dijaga. Ya, dan artinya harus dikaji. Ya. Jadi lanjut, mukarabatun fi siri. Ya. Rahasia tadi jadi seperti ini, ya. Kita umpamakan kita ingin artinya mengetahui ada kodrat-kodrat rahasia Allah. Ya, artinya tidak ada kodrat itu di bumi ini. Ya, kalau kita mencari kulit, urat, daging, tulang,
Ya, jangan kita menyamakan diri kodrat alam, ya. Nah, contohnya api, air, angin, tidak boleh kita menyamakan diri kita itu, ya. Ya, karena sudah punya kulit, daging, ya. Ya, tidak bisa. Ini adalah binatang, ya, gitu. Nah, makanya kenapa binatang itu kalau mati nanti dia kembali ke alam, kembali kepada tanah, nanti dimakan sama ini. Ya, itu cocok. Ya, tapi kita tidak bisa begitu. Ya. Nah, jadi terus kita kaji lagi. Oh, iya ya, air, api, angin, tanah itu sudah ada kodratnya. Berarti itu bukan diri kita, ya, tapi mereka itu datang dari diri kita. Oh, itu namanya alam, ya, bukan manusia. Nah, gitu ya. Nah, gitu makanya manusia itu adalah sesuatu makhluk, ya, sesuatu yang dijadikan oleh Allah. Yang makhluk itu adalah batasan bagi diri kita, yaitu kulit, daging, urat, tulang dan kulit, daging, urat, tulang dan kulit, daging, urat dan tulang. 4 ini alam bagi kita. Ini batasan kita. Ya, ini batasan kita. Ya, tapi ini bukan diri kita nih. Ini cangkang kita. Ini alam kita. Ya, yang diri kita itu yang menghidupkan 4 ini. Ya, itu diri kita yang diri kita yang sebenarnya tuh, yang menghidupkan 4 ini. Ya, yang menghidupkan zohir ini. Itu diri, ya. Itu diri. Atau dikatakan diri itu dalam bahasa Arabnya naf, ya. Wadah, ya. Ini wadah nih, ya, cangkang. Ya. Jadi jangan kita fokus kepada cangkang, ya. Fokus kepada yang mampu menggerakkan cangkang. Ya, itu diri. Ya, diri itu naf. Ya, naf itu bukan nafas, ya. Bukan nafas, tapi diri artinya. Kalau bahasa Arabnya itu diri. Ya, makanya banyak yang salah paham. Diri itu yang diri yang kelihatan, bukan diri yang kelihatan, diri yang mampu memberdirikan alam itu. Ya, Masya Allah. Ya, mungkin kita cakap-cakap dulu ya. Ini saya mau laporan sebentar. Terima kasih Pak Guru, berkah selalu, sehat selalu Pak Guru. Amin, amin. Terima kasih Pak Guru. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi suaranya laki-laki yang jawab tadi siapa, Yuni? Tahu? Kulo Bunda. Masya Allah. Oh iya Bang Genta. Tumben suaranya kecil. Biasanya suaranya gede. Bisa aja Bunda. Silakan kalau mau yang ngemen. Bang Alba kok kalau mau cerita dibuka mute-nya, jangan di mute cerita, nanti aku nggak dengar. Tuamu itu kan apa rasanya? Bang Beket silahkan bercerita. Itu yang diri kan? Enggak. Andi juga boleh, Bang Rak juga boleh, Mbak Belandi boleh. Bu Ayem, aku mendelok. Beli aja apinya. Air kering. Beli zelet. Hah? Sawani. Itu bahasa apa, Agus? Warna-warni paling Bunda. Kok ditambahin sa? Ya Bahasa Sanskerta kah? kalau Jawa kan kayak gitu, apa namanya, ada tambah-tambahan dikit tapi maknanya itu. Enggak. Aku orang Jawa nggak ada sasaran. Udah, zaman dulu kan udah diuraikan.
perubahan. Sama, artinya sama kayak yang dulu, yang 5 tahun yang lalu, yang 20 tahun yang lalu. Sama. Siapa yang mau ke atas, silakan. Lihat di bawah Google tuh banyak. Oh sama ya Pak Agus. Alhamdulillah. Berarti sama kayak kita ya, di hadapan Allah sama. Mau yang beler, mau yang korengan, mau yang bersih. Insya Allah Allah turunkan keberkahan untuk kita semuanya. Allah gak pilih-pilih. Jadi yang menutupi hijab itu diri kita sendiri. Alangkah ya sayang disayang. Bapak saya dikasih Besarkan wadah ini tap. Mana kamu bawa nggak? agar keberkahan itu melimpah pada kita semuanya. Saya tiap kali dia pergi terus ke seknek. Hanya Yang untuk mengotorin menanyakan jiwa itu ini apa? mau dia pakai. Keakuan. Kalau Bung Karno bersalah, harusnya Jadi semua ini milik Allah. Gerak kita punya Allah, hidup kita punya Allah. Tidak ada yang sebesar biji jarah pun punya kita. Kita tak ada apa-apanya. Maka janganlah kau berjalan di muka bumi ini dengan kayak bebek. Megal. Ntar kalau jatuh atit Mau ketawa bunda. Iya masuk. kita mendoakan orang. Kalau orang biasa, ada orang penjahat kah, ada orang burik kah, dia hindarin. Tapi kalau orang yang baik hati, kita doakan. Ya Allah, berikan hidayah pada mereka, pada kita semuanya. Kita itu semuanya. Mau sekampung, mau 2 kampung, mau 3 kampung. Karena maghfirah Allah itu lebih luas daripada amarahnya. Iya. Jadi jangan, aku kalau dapat guru biologi, kalau nerangkan aku masuk, kalau guru matematika aku tak masuk. Itu belum. Meskipun dia udah belajar, apalagi katanya dia udah belajar afirmasi, senengnya sama guru PMP saja. Masya Allah. Guru matematika tak laku, guru fisika tak laku. Semua guru itu bagus semua menurut pandangan Allah. Sama aja kayak manusia. Manusia itu maupun yang jebol maupun yang tinggi kayak tiang bendera, berlaku semua, berguna semua, bermanfaat semua. Tak ada yang sia-sia. Mau yang korengan, mau yang buruk, mau yang semua Allah kasihi, Allah sayangi sepanjang masa. Itulah dikatakan di hadapan Allah sama. Jadi kita itu kalau belajar udah zikirnya udah tinggi, ya ketemu orang siapapun kita doakan moga jadi baik. Ketemu Pak Guru sana, Pak Guru sini, udah kita itu jangan udah belajar begini di mana-mana mau menang, enggak berlaku.
kita itu kata Yuni tadi, kalah bukan berarti kita mengalah, bukan berarti kita kalah. Oh iya, Ozi, merdeka selalu ya Uji, karena jiwa yang merdeka maka raganya akan sehat. Kalau jiwanya belum merdeka, nanti jasadnya itu korengan. Naudzubillah min dalik. Semua yang ada di sini kudu akan senantiasa Allah berkahi, Allah berikan sinar seterang-terangnya. Seperti melihat bulan di malam hari, terang tidak menyilaukan mata. Itulah kita tuh melihat Allah itu terang benderang sekali. Amin, Allahumma amin. Doa yang sama, berkah penuh barokah. Kayaknya tetanggaku nangis. Dengar nggak di situ? Katanya, moga-moga nggak dengar ya. Dengar nggak? Kok nyengir doang adik? Aku ngomongnya kecil-kecil, soalnya cucuku masih tidur. Dia beler alias umbelen. Tadi rewel. Oh, Masya Allah. Gak tahu tetanggaku tuh kenapa nangis ya. Aku gak mau nanya lah. Dar kepo lagi. Anak kecil, dedek bayi. Namanya dedek bayi, gak usah ditanya lah. Emang dia kan tukang nangisan. Pak Guru lagi doain kita. Masya Allah. Kata Pak Guru, ya Allah, angkatlah derajat itu pada teman-temanku, sahabat beriman, kata Pak Guru. Ya Allah, angkatlah derajat-derajat sahabat beriman semuanya yang ada di TikTok, yang ada di dunia nyata, murid-muridnya. Masya Allah.